Hai, Sampurasun. Balik lagi di channel aku, Dina. Di setiap kisah pasti ada cerita atau makna. Yuk kita dengar cerita atau kisahnya. Kalau kita bicara soal gaib, pasti ada yang percaya atau tidak. Kayaknya aku mau cerita tentang sebuah kota yang rumornya tuh ada hal-hal gaib. Ya mungkin bisa jadi fakta atau mungkin bisa cuman hoax doang. Yang nggak tahu ya. Kalau menurut orang yang bisa dan ngerti hal-hal gaib kayak gitu, katanya kota-kota ini seperti kayak sci-fi gitulah, kayak yang di contohnya kayak yang di film apa ya? Oh ya, di negara Wakanda itu loh ceritanya kan, sci-fi banget kan, teknologi, pokoknya hal yang modern banget gitulah, kayak di Doraemon juga kali ya, teknologi yang belum ada di zaman sekarang. Yuk kita lihat kota-kotanya. Kota gaib pertama yaitu letaknya ada di Sulawesi Tengah yang bernama Wentira. Nah, jadi Wentira ini letaknya ada di dekat kota Palu. Nah, konon katanya di Wentira ini gak ada warga yang miskin. Ini katanya ya. Semuanya ya, di kota itu serba emas semuanya. Terus pokoknya gedung-gedungnya emas. Pokoknya katanya semuanya serba emas. Kebayang gigi juga emas gak ya? Nah pokoknya mencrang banget lah, kayak pakai emas-emas gitulah semuanya. Nah cuman kata orang-orang, kalau misalkan ada yang mengambil emas di kota Wentira itu, mereka akan kena azab dan mereka tidak akan pulang kembali ke rumah mereka. Nah waktu itu ada beberapa orang yang dia coba penasaran lah, aku pengen coba lihat ke si Wentira itu. Tapi dia tuh adalah orang yang biasa. Jadi katanya kalau orang biasa yang melihat si Wentira ini, pas datang ke dalamnya, cuman kayak hutan lebat biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan orang yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib, dia akan melihat Wentira tersebut sebagai kota modern dan yang tadi aku bilang merupakan sci-fi, teknologi canggih, serba emas semuanya serba emas pokoknya kotanya itulah. Nah, jadi gimana sih biar tahu letak si Wentira itu? Nah, jadi di daerah dekat situ tuh ya, di Sipalu itu ada Tugu Kuning nih, 2 Tugu Kuning. Lalu katanya itu dikatakan bahwa itu adalah pintu masuk untuk ke Wentira. Nah, dan kota itu terkenal identik dengan hal-hal yang berwarna kuning karena emas tadi kali ya. Nah, jadi gini ceritanya. Waktu itu ada seorang sales penjual mobil BMW. Ceritanya ada yang beli nih dari Wentira. Bilangnya kan di Wentira nih kan. Nah, bilang mau beli mobil nih, dibelikan mobil kuning ini nih, BMW kuning. Diantar lalu katanya, patokannya Tugu Kuning ya Pak. Nah, si sales ini ya udah nurutin kan, Tugu Kuning. Lalu ketika dia masuk, lah ke hutan lebat, nggak ada siapa-siapa, terus siapa yang mau beli gitu kan. Terus ya udah karena nggak ada yang mau beli, balik lagi dia bingung kan. Nah, jadi buat orang-orang yang pernah ngomong ya, aduh pernah ke Wentira nih. Nah, dia tuh melihat sosok orang Wentira itu berbeda dengan kita. Bedanya sih cuman ini aja, di bawah hidungnya itu nggak ada si belahan apa nih, bukan belahan jiwa ya, belahan dari bawah hidung lah ya. Ya itu yang pertama. Lalu kita lanjut lagi ke kota selanjutnya. Kota selanjutnya itu adalah Saranjana. Nah, Saranjana ini letaknya adalah di Kalimantan, tepatnya itu di Kabupaten Kota Baru. Secara administratif nggak ada sih namanya yang kota Suranjana. Tapi pokoknya patokannya itu dekat ya Kabupaten Kota Baru gitu. Nah, Saranjana ini sama kayak Wentira. Orang-orang gaib yang bisa melihat dan pernah masuk ke situ mengatakan bahwa Saranjana ini iya benar. Saranjana ini merupakan kota yang modern, sci-fi. Lalu di sana tuh katanya, pokoknya cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik. Yang jomblo, ayo siapa yang mau ke Saranjana? Siapa tuh mau cari jodoh. Nah, jadi ada yang lucu nih. Pas mereka ke Saranjana, mereka melihat sebuah buah yang besar sekali. Contohnya adalah buah jambu ya. Jambunya besar. Nah, mereka mau pulang lagi nih, pulang ke rumah. Pas nyampe rumah, lah kok kecil lagi sama kayak jambu yang biasanya. Aneh juga ya, kok bisa gitu ya? Apa itu hanya halusinasi saja? Nah, lalu ada aneh juga. Ada nih ceritanya beli alat-alat kontraktor ya, berarti alat-alat berat lah ya. Dari Suranjana ceritanya kan, telepon.
"Hei Pak, saya mau beli alat-alat ini ya. Alat-alat berat untuk kontraktor lah, pokoknya keperluan kontraktor. Tolong kirimkan. Saya bayar cash." Set. Nah, udah kan. Daerah mana Pak? Suranjana, dekat sini Kabupaten Kota Baru. Udah kan diantar ke sana dekat daerah Kabupaten Kota Baru itu kan. Diantar, pas diantar, lah kok nggak ada kota Suranjana namanya, ya dicari di peta lah, mungkin telepon lah ke polisi, "Pak, ini kok Suranjana nggak ada." Nah terus ya udah, karena udah bayar cash, serem kan, mereka nggak nemu-nemu, ya udah taruh aja di situ alat beratnya, jadi nggak dianterin ke si pembelinya. Hal yang aneh ya itu ya. Ya udahlah, kita lanjut lagi ke kota selanjutnya daripada pusing. Ya, berikutnya adalah Padang 12. Sesuai namanya Padang. Nah, Padang biasanya kan, bukan biasanya, Padang itu letaknya di Sumatera Barat. Sedangkan ini adanya di Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Barat, kota Ketapang. Nah, kenapa sih disebut Padang 12? Tuh jadi pengen nasi Padang. Nah, disebut Padang 12 karena letaknya itu katanya di rumput Padang, di kilometer yang ke-12. Nah, masyarakat atau penduduk kota Padang 12 ini disebut orang Limun. Nah, konon kata orang-orang gaib, jadi warga kota Padang 12 ini bisa dilihat hanya oleh orang yang berhati bersih. Jadi si orang Limun ini, warga Padang 12 ini, nggak bisa dilihat oleh sembarang orang. Nah, kecuali si warga ini menunjukkan dirinya kepada orang tertentu. Menurut orang-orang yang pernah ke kota Padang 12 ini, nah fisik dari warga Padang 12 ini menyerupai warga Wentira nih katanya, yang nggak ada garis di bawah hidung. Nah, lalu katanya orang-orangnya rupawan, kaya, mobilnya punya mobilnya mahal lah, pokoknya mobil Ferrari, mobil yang lain lah pokoknya mahal. Nah, lucunya lagi, kata orang-orang yang pernah ke si kota Padang 12 ini mengatakan bahwa di sana tuh kalau kalian belanja itu nggak pakai uang. Pakai apa coba? Pakai kunyit. Ya ampun, lucu banget sih pakai kunyit. Nah, konon kalau kunyit ini kita bawa keluar kota bisa berubah jadi emas. Konon ya. Ya, itulah kira-kira beberapa kota yang dibilang orang bahwa itu adalah kota gaib. Oke, itu aja cerita dari aku. Sampai jumpa di cerita atau kisah berikutnya. Dadah!